Oh, bayi T-Rex itu imut banget. Ya, kamu nggak salah dengar. Kata T-Rex dan imut memang kedengarannya kurang cocok. Tapi tenang, saat keluar dari cangkangnya, T-Rex raksasa yang ganas tidak langsung besar, seram, dan semengerikan yang kamu tahu. Di bulan-bulan pertamanya, bayi Rex cuma bola bulu lembut seukuran kalkun. Dia seperti burung aneh yang baru keluar dari telur yang besar. Makanan yang sedikit, lingkungan berbahaya, asteroid. Bayi Rex yang malang sangat tak berdaya dan lemah. Cuma setengah yang bertahan sampai pesta ulang tahun pertama. Menurut para ilmuwan, bulu ini berfungsi menjaga kehangatan saat mereka masih kecil dan rentan. Juga membantu mereka berkamuflase dan tetap aman. Bayi Rex belum punya gigi yang tajam dan besar. Jadi, mereka cuma makan reptil dan serangga-serangga kecil. Bayi Rex tumbuh cukup cepat, sampai 3 kilo dalam sehari. Wah, kayak aku. Maklum, makanan di rumahku enak-enak. Fakta apa yang paling aneh? Saat masih kecil, lengan mereka tampak normal dengan ukuran tubuh. Tapi, pas udah dewasa, agak kebanting ya ukurannya. Orang tua bayi Rex super terkenal, terpampang di banyak kaos. Kalian pasti pernah punya film dan kostum Halloween terbesar yang pernah ada. Tapi T-Rex yang kita kenal dan sayang sebenarnya tidak ada. Pertama, dari segi kecepatan, T-Rex tidak terlalu cepat. Di film, kamu takkan bisa kabur darinya, meski jalanan di depanmu sepi dan kamu naik mobil cepat. Prediksi sebelumnya memperkirakan T-Rex mampu berlari sekitar 15-50 km per jam, yang pastinya super cepat. Tapi penelitian terbaru menunjukkan kecepatan maksimalnya cuma 20 km per jam. Kalau lebih cepat, tulang besar mereka bisa patah. Jadi, tenanglah. Setelah beberapa bulan latihan, pro player rebahan kayak aku pun bisa kabur dari gigi tajam T-Rex. Bagaimana dengan teman baik kita, Stegosaurus? Dia hidup sekitar 150 juta tahun lalu. Jadi, dia belum pernah bertemu bayi Rex yang imut tadi dan baru muncul jauh setelahnya. Kita semua mengenali dinosaurus ini lewat lempengan tegak besar di punggungnya yang tingginya terkadang sampai 1 meter. Kamu bisa bersembunyi di sana. Para ilmuwan masih belum tahu kenapa Stegosaurus memilikinya, tapi diperkirakan Stegosaurus dapat mengatur aliran darah lewat lempengan ini, mirip termostat tulang berukuran besar. Stegosaurus juga diyakini dapat menggunakan sistem yang sama untuk mengontrol warna kulit, tergantung saat dia ingin terlihat menarik atau terlihat menakutkan. Kedengarannya keren kan? Setidaknya itulah kelebihan mereka. Karena kalau dari segi otak, berat otaknya cuma sedikit di atas bola tenis. Dan ukurannya sebesar kenari, mirip otak anjing, tapi di tubuh kuda Nil. Troodon adalah salah satu dinosaurus paling cerdas. Dia setia kawan, jago berburu, punya penglihatan tajam, panjangnya 2 meter, dan otaknya super pinter. Keren kan? Fosil Troodon adalah salah satu penemuan dinosaurus pertama di Amerika Utara. Salah satu anggota dinosaurus paling aneh pastilah kita sebut Susi aja ya. Kalau bertemu dengannya, yang kamu lihat akan mirip tikus kalkun besar dengan tubuh berbulu. Mungkin inilah nenek moyang jauhnya kungkang sekarang. Temannya, Pegomastax, jelas tidak kalah dalam kelompok dinosaurus aneh. Dia agak mirip campuran landak dan burung beo. Tapi jangan bilang begitu di depannya ya, karena dia punya sejumlah gigi runcing yang bisa dia asah sendiri. Salah satu dinosaurus terbesar dan terberat yang kita tahu adalah Argentinosaurus. Kerangka lengkapnya masih belum ditemukan, tapi berat monster ini pasti sekitar 100 ton dan panjangnya sekitar 40 meter. Gak kalah kalau dibandingkan dengan hewan terbesar yang ada sekarang, paus biru, yang panjangnya cuma 30 meter. Saat mendengar kata dinosaurus, kamu mungkin membayangkan monster sebesar gedung yang bisa memakai pohon sebagai tusuk gigi. Beberapa dari mereka besar, terutama para dino berleher dan berekor panjang yang kira-kira sepanjang pesawat. Tapi banyak juga yang kecil dan ringan, beberapa cuma seukuran merpati. Kerangka dinosaurus terkecil yang pernah ditemukan adalah kadal seukuran tikus kecil. Beberapa dino punya ekor yang panjangnya lebih dari 13 meter. Dengan ekor ini mereka lebih mudah menjaga keseimbangan saat berlari, tapi bukan dengan menyeretnya di tanah. Dinosaurus sangat aktif dan lumayan cepat. Jadi ekor mereka lebih sering diangkat. Meski asteroid nakal itu memusnahkan sebagian besar dinosaurus, banyak DNA dino masih tersisa dan berubah menjadi hewan yang kita kenal sekarang, seperti burung. Momen pertama seseorang mengaitkan keduanya
adalah setelah menemukan burung primitif di Jerman, Saargut. Kemudian, para peneliti mengklasifikasikan dua kelompok dinosaurus tergantung pada jenis pinggul mereka. Kelompok pertama terlihat tak asing, mereka punya pinggul seperti kadal. Kelompok kedua punya pinggul mirip burung. Dan kelompok ketiga kayak Shakira. Dari sanalah lirik My Hips Don't Lie berasal. Enggak, deng. Selain itu, banyak karnivora zaman dulu punya tulang berongga yang juga dimiliki burung. Burung mungkin memang keturunan dinosaurus yang masih ada sampai sekarang. Tapi beberapa hewan pernah melihat langsung era dinosaurus. Andai mereka bisa ngomong. Contohnya ular, lebah, hiu, kepiting, lobster, buaya, kecoa, bahkan kura-kura laut hijau. Mereka semua pernah melihat dinosaurus sungguhan, bikin iri aja. Banyak dino karnivora berjalan dengan dua kaki, jadi mereka bisa lebih cepat dan tangannya yang nganggur bisa nyomot Snakeosaurus. Pemakan tumbuhan berjalan dengan 4 kaki agar bisa menopang tubuh berat mereka. Pemakan tanaman yang lebih besar butuh sekitar 1 ton makanan per hari. Bayangkan, saking besarnya, mereka harus makan setumpuk sayuran setinggi rumah setiap hari. Jadi ingat kata pepatah, 1 semak besar sehari, dokter pun pergi. Benar kan itu? Ada sekitar 700 spesies dinosaurus yang sudah punah. Kedengarannya banyak, tapi kita mungkin belum menemukan semuanya. 5 tahun lalu, jenis dinosaurus baru ditemukan. Dino ini punya tanduk besar tepat di atas matanya. Karena mirip banget sama karakter buku komik, dia dinamai Hellboy. Pada tahun 90-an, para ilmuwan menemukan kawah di semenanjung Yucatan, Meksiko. Kamu pasti tahu ceritanya. Sekitar 66 juta tahun lalu, meteor seukuran gunung Everest menghantam planet kita dan mengisi atmosfer dengan debu, gas, dan puing-puing yang menyebabkan bencana iklim serius. Gelombang panas dan gelombang ledakan pun naik ke atmosfer, menghalangi matahari sebagian, dan game over. Terima kasih sudah ikut bermain dinosaurus. Era manusia tidak pernah bertemu dengan era dinosaurus. Dinosaurus menghilang lebih dari 60 juta tahun lalu, tapi mereka ada di bumi selama 160 juta tahun. Manusia modern baru ada sekitar 250 ribu tahun. Jaraknya sekitar 59 juta tahun. Nggak semua dinosaurus lagi liburan di Meksiko saat asteroid ini menghantam. Mereka tersebar di seluruh dunia. Beberapa tinggal di gurun, sementara yang lain tinggal di daerah dekat sungai kuno yang dikelilingi hutan lebat dan vegetasi yang kaya. Mereka tidak terlalu pilih-pilih, jadi mereka tinggal di mana saja, bahkan di Antartika. Tapi di sana belum ada salju saat itu. Kedua kutub masih diselimuti hutan. Kebanyakan orang membayangkan dinosaurus berwarna hijau keabu-abuan karena film tentunya. Kita juga sering membayangkan mereka sebagai kadal raksasa. Para ilmuwan masih belum tahu banyak tentang warna kulit dinosaurus. Tapi para peneliti baru saja menemukan bukti bahwa warna dinosaurus sangat beragam. Satu dino kecil bahkan punya cincin putih dan oranye di ekornya. Dinosaurus adalah bahasa Yunaninya kadal mengerikan. Para ilmuwan dulu berpikir kebanyakan dinosaurus berdarah dingin seperti ular, kadal, atau reptil lain. Ternyata mereka salah. Mungkin beberapa bukti menunjukkan dino berdarah panas seperti mamalia. Pada tahun 2014, para ilmuwan menyatakan bahwa sebagian besar dinosaurus adalah mesotherm. Dan ternyata banyak dinosaurus punya bulu, seperti bayi Rex tadi. Bulu ini membantu mereka mengatur suhu tubuh. Hal lain yang disuguhkan film bioskop dan kita anggap benar adalah suara dinosaurus. Produser biasanya mencampur banyak suara binatang untuk mendapatkan raungan dino yang biasa kita dengar. Suara T-Rex biasanya dari campuran buaya, harimau, dan bayi gajah. Kalau napas T-Rex yang mengerikan itu cuma suara udara yang melewati lubang sembur paus.